lagi bersama kami di Eta Talk Show. Baik, bersama saya sendiri di sini sebagai host bernama Fadila Nur Habsyah dan ada teman saya. Nama saya Koko. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi ini? Kali ini kita akan membahas tentang manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi itu? Jadi manajemen operasi itu adalah suatu aktivitas yang menciptakan nilai dari barang dan jasa dengan ditransformasi dari input menjadi output. Nah, dalam manajemen operasi itu banyak sekali keputusan atau bahasan, ya. Di antaranya yaitu tentang strategi operasi, tentang forecasting atau peramalan, ada strategi lokasi, tata letak, pengembangan produk, dan masih banyak lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sudah kedatangan narasumber yang berhubungan dengan manajemen operasi. Baik, kita sekarang udah kedatangan narasumber kita dari Universitas Teknologi Digital. Ada Kang Ihsan. Gimana Kang Ihsan kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi kesibukan apa sekarang Kang Ihsan? Kalau sekarang sih saya lebih sibuk ke organisasi ya sama ya kuliah-kuliah biasa lah gitu. Kalau boleh tahu, Kang Ihsan ini udah semester berapa? Kalau saya sih baru semester 3, soalnya baru awalan. Mungkin kan Kang Ihsan juga udah belajar gitu ya tentang manajemen operasi itu apa gitu kan. Pasti wawasannya lebih luas lagi. Kita pengen tahu apa sih tugas dari seorang manajer operasi. Menurut pendapat saya sih, pengalaman saya gitu, yang sudah didapat ilmu dari kampus, bahwa dari seorang manajer operasi itu adalah mengawasi dan mengkoordinasi suatu operasional dari pabrik atau perusahaan tersebut, dan juga membuat biaya operasional itu lebih efisien dan efektif untuk penggunaannya, sehingga dari seorang manajer operasi ini bisa memangkas dari biaya-biaya yang tidak diperlukan atau bahan-bahan yang tidak diperlukan, sehingga kita dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menjadikan hasil yang berlebih. Oh, jadi seperti itu kalau manajemen operasi. Jadi manajemen operasi itu sangat penting gitu ya di sebuah perusahaan Karena di situ mencakup dari keuangan dan juga dari operasional tersebut. Gimana sih agar sebuah perusahaan itu berkembang dengan baik? Tentunya kan pasti ada sebuah peramalan untuk kedepannya. Forecasting. Ada forecasting. Bagaimana sih buat kita merencanain peramalan itu ke depannya? Kalau untuk dari peramalan sih, menurut saya kita berawal dari kuesioner, yang dimana kuesioner itu kita ditujukan untuk masyarakat. Nah, yang di situ kita akan secara tidak langsung membentuk suatu pasar, dan kita juga meriset pasar tersebut gitu, dengan secara tidak ada paksaan. Dengan mengisi kuesioner, kita akan mengerti apa yang masyarakat butuhkan, dan kita juga akan mengerti kebutuhan dari masyarakat itu kuotanya berapa gitu. Jadi kita akan lebih pasti untuk peramalan tersebut ketika kita melakukan operasional, berapa barang yang diperlukan untuk masyarakat tersebut. Oh, seperti itu. Nah, Kang, saya mau bertanya, apakah dalam sebuah perusahaan itu perlu itu melakukan perencanaan atau pengembangan produk guna mengikuti perkembangan zaman gitu kan? Soalnya konsumen itu pasti butuh sesuatu yang baru gitu. Ya, setuju. Karena ketika perkembangan zaman akan berubah gitu dari zaman dulu, termasuk dari mata nilai uang kan, berubah dari zaman dulu hingga sekarang. Sama juga dengan usaha, yang dimana kita akan adanya perkenalan dulu nih, perkenalan dari produk kita. Nah, di situ mungkin akan sulit untuk berkembang karena baru awalan. Yang kemudian kita akan naik, grow, naik dari usaha tersebut. Kemudian ada mulai mematangkan dari produk tersebut, yang dimana produk itu sudah mulai meluas dan menyebar, dan kemudian ada masa jenuh dari masyarakat tersebut. Nah,
Sehingga harus yang melakukan pembaharuan. Ya, pembaharuan itu dari pengembangan yang dinamakan itu deadline, yang dimana dari situ pun seorang manajer operasional harus memikirkan inovasi untuk lebih lanjutnya tentang produk. Nah, kan tadi membahas tentang perencanaan atau pengembangan produk ya. Nah, setelah kita setelah kita melakukan pengembangan atau perencanaan produk itu, apakah peran karyawan atau SDM itu juga sangat penting itu dalam sebuah keberlangsungan perusahaan gitu? Menurut kalian itu seperti apa pandangan tentang SDM? Menurut saya sih itu sangat-sangat penting ya, yang dimana ide itu bermunculan dari manusia itu tersendiri gitu ya. Jadi kita pun perlu memilah dan memilih sumber daya manusia yang dimana tidak hanya skill dan tidak hanya teori gitu, harus stabil gitu, kesetaraan antara skill dan teori, dan itu juga kan berpengaruh kepada kinerja juga. Seperti contohnya kalau misalkan atasan nih tidak ada tekanan atau tidak ada memberikan rasa semangat kepada karyawannya, maka akan produksi itu akan menurun gitu. Jadi yang paling penting sih dari SDM itu soalnya lebih mencakup keseluruhan. Ya mungkin itu saja ya untuk kali ini, itu pembahasan tentang manajemen operasi. Mungkin kita bisa lanjut di lain waktu atau lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Ihsan yang sudah bisa menyempatkan hadir. Terima kasih Kang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Padilla Muslim. Saya di sini sebagai yang akan mewawancarai, yang di sini sudah di kediaman pemilik perusahaan coklat SW, yaitu ini pemilik perusahaannya yang bernama Edi, dan di sini tempat memproduksinya. Begitu, kita langsung saja mewawancarai bapak pemilik perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berkediaman di pemilik produksi coklat. Bisa dijelaskan secara singkatnya, Bapak? Perusahaan coklatnya gitu. Oh, perusahaan coklat. Iya, Perusahaan coklat SW mereknya. bermerek SW. Iya. Itu didirikan sudah dari tahun berapa? 2014. 2014. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana cara memperkirakan jumlah permintaan pelanggan? Oh, caranya Ya, dia yang nyari supplier gitu. supplier. Terus perkiraan penjualan paling ramai di saat seperti apa gitu? Apakah misalkan di hari-hari tertentu penjualan mengalami kenaikan? Nah, kendaraan ini kenaikan sekarang mah tetap harganya deh. Paling ramai gitu, paling banyak. Paling banyak gimana? Ya di hari-hari tertentu, misalkan di acara apa gitu, nggak ada. Wah, nggak ini menonton soalnya coklatnya tradisional ke pasar gitu. Oh, pasar. Apakah Bapak berencana akan membuka cabang gitu, cabang baru? Bapak punya cabang rumah kosong sekarang di Lebakwangi. Oh, yang di Lebakwangi. Iya, di Lebakwangi. Di sini aja. Oh, jadi udah gak ada yang cabangnya. Ada. Jadi satu aja ini. Satu. Karena udah tua. Apakah desain yang menjadi ciri khas dari coklat ini? Logonya Ya, ada apanya? ada contohnya, Pak? Siap Oh, juga. label-labelnya. Ya. Ini labelnya. Oh, Nah, coklat SW. Nanti boleh diminta ini, Pak. labelnya. Ya. Dari coklat ini teh, apa yang paling dikembangkannya gitu? Dari kualitas, kuantitas, atau desain, atau dari segi rasanya gitu? Segi rasa dan kualitas. Oh, yang dikembangkan. Biasanya sehari dapat buat berapa bungkus gitu deh? Apakah pernah mengalami kelebihan kapasitas produksi gitu? Atau Enggak. belum pernah?
Jadi paling sehari itu bisa dapat berapa PCS itu dibuatnya berapa bungkus? Berapa piece? Ya. Paling Paling banyak pernah paling banyak sehari. 1000 piece lah. Sehari. Sehari. Oh, tanya. Mengapa gitu memilih memilih tempat ini untuk dijadikan tempatnya, mengapa di sini gitu? Ini berdekatan dengan rumah. Oh, dari bahan bakunya gitu. Bahan bakunya nih dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Jadi langsung Dari Tangerang. langsung ke sini. Oh, biar lebih dekat. Jadi penempatan barang-barang apakah yang berpengaruh ketika beroperasional langsung? Jadi barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat itu kayak contohnya apa aja? Oh, contohnya dari coklat, bubuk wafer, blesto, Kalau kayak top gitu. barang-barangnya misalkan diolahnya gitu pakai apa aja gitu kayak. Oh, diolahnya diaduk manual gitu, Oh, disatukan, terus dicetak, pakai pencetak, masukin freezer, dibekukan gitu. dibekukan. Kira aja. Apakah ada planning untuk membuka cabang lagi gitu di tempat lain atau merekrut karyawan? Banyak yang mau kerja, Udah cukup ini. ya, nggak ada tenaganya lah. Yang terakhir aja, apakah memiliki supplier tetap gitu, pemasok dijualnya kemana aja gitu? Oh, supaya tetap mah Ada kayak nanti ke warung gitu? bukan ke warung, distributor Ya, mah di sana, di Citerep, Bogor. oh dikirim langsung dari sini. Sekali ngirim teh 2 ton, 1,5 ton. Oh, itu tuh udah tetap. Apanya? Ya, Iya, udah langganan. udah langganan. Terus ke Kemana lagi? Tangerang. Oh, Tangerang juga ada. Tangerang transitnya di sini dulu, di Pasir Koja baru di bawah. Udah itu yang paling banyak. Oh, jadi di Tangerang sama di Bogor. Bogor, Citerep, Citerep. Batu Jajar. Udah tuh. Boleh itu minta dirinci ya kan, perusahaannya namanya apa, terus pemiliknya gitu. Bisa. Oh, bisa. Kok ini langsung aja di video bapaknya gitu. SW didirikan tahun 2014 lah. Terus pemiliknya, Oh, nama ya nama pemilik. ya, nama saya Edi Suarman, pemilik ini. Udah masuk ini Depkes ini mah Udah aman. aman. Lokasinya, oh ini berlokasi Lokasinya di Jatiraya, RW 12B, RT 1. Jadi nanti bisa dibantu ini sama anak-anaknya direkomendasikan nanti ke yang lain gitu. Oh gitu. Bisa diiklanin, bisa diiklanin di media-media gitu ya, biar dibantu. Oh, dibantu gini? Ya, Oh, enggak. biar orang-orang juga pada tahu ntar kalau ada supplier Oh, gitu. bisa. Ya, Bisa lah. udah paling gitu aja.
juga sudah kedatangan narasumber kedua. Nah, di mana narasumber ini langsung itu dari perusahaan. Nah, kita sudah bersama Kang Fahmi. Gimana Kang Fahmi kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gini, saya mau bertanya tentang manajemen operasi. Sebelumnya Kang Fahmi ini di perusahaan itu sebagai apa sih? Perusahaan yang Kang Fahmi jalani. Sebelumnya saya itu sebenarnya anak dari pemilik perusahaan itu sendiri. Ya, Jadi bukan pemilik asli. bukan, tetapi orang tua saya itu kan udah tua. Jadi dari bidang operasionalnya itu bisa dibilang saya yang memegangnya gitu. Nah, saya ingin bertanya gimana sih penerapan tentang manajemen operasi di perusahaan Kang Fahmi itu dimulai dari misalkan strategi operasinya itu seperti apa, profesi atau peramalan. Pertama saya kan dari segi pemasaran juga bisnis saya itu kan bisnis coklat seperti ini bisa dipegang. Jadi bisnis coklat ini tidak untuk masyarakat, maksudnya masyarakat yang lebih muda-muda gitu, tetapi yang lebih mudanya lagi untuk anak-anak gitu. Jadi target pasarnya Jadi target pasarnya tidak terlalu besar. Jadi strategi operasionalnya juga ya stabil gitu, biasa aja gitu. Tidak ada seperti apa mencari dulu dari Google dulu gitu. Kayak daerah ini tuh yang suka coklat tuh gimana, enggak gitu. Seperti itu paling skill operasionalnya. Mungkin kalau dari segi forecasting atau peramalan, apakah misalkan ketika ingin membuat usaha ini melakukan survei terlebih dahulu gitu? Atau seperti apa? Kalau itu Dalam sih, peramalan. kalau peramalan itu waktu dulu awal-awal doang, bahwa yang anak kecil yang suka coklat itu di daerah mana saja gitu, sama daerah itu juga apakah udah memiliki stok coklat atau apa, masuk coklat ke warung-warung gitu atau ke pasar gitu. Jadi perusahaan kami memilih ke yang lebih jauh lagi. Jadi kami memasarkan ini kan ke bukan daerah Kabupaten Bandung doang, di Bogor sama di Tangerang. Oh, ke Bogor sama Bogor sama Tangerang. Jadi di sana udah ada distributor tetap gitu. tetap ya. Ya. Lalu misalkan dari pemilihan lokasi gitu, apakah ada pertimbangan gitu untuk menentukan lokasinya di sini saja? Apakah seperti apa itu? Kalau untuk lokasi yang dipilih pertama itu yaitu dekat dari rumah. Dekat dari rumah, Ya, posisi pabriknya itu persis depan rumah. depan rumah. Ya, kita tidak memilih lokasi yang strategis atau gimana gitu yang untuk bahan baku. Tetapi harga bahan baku juga udah murah gitu, terjangkau, sehingga bisa masuk meskipun jauh dari bahan baku juga. Kalau untuk pengembangan produk kan udah ada di produknya coklat. Apakah ada niatan untuk mengembangkan produk lain gitu? Kalau saat ini belum ya, produknya cuma begini sama bungkusnya cuma berbeda-beda warna. Karena strategi yang kita dipilih itu strategi hanya untuk anak-anak. Target kita itu hanya anak-anak, bukan orang dewasa, orang yang pacaran atau yang untuk ya berpacaran gitu. Jadi ini targetnya untuk anak-anak. Biasanya dalam sehari itu bisa produksi berapa biji sih? Biasanya 1000 pieces per hari. Sehari. Sehari 1000 pieces. Ini boleh dibuka? Boleh coba. Ini produk UMKM asli Kabupaten Bandung. Oh, asli Kabupaten Bandung. Lalu saya ingin bertanya tentang karyawan. Ya. Itu berapa ya jumlah karyawan gitu? Karyawan cuma ada 5. 5. Dan itu juga karyawan memilih warga sekitar atau tetangga-tetangga membantu. Dari 5 karyawan itu apakah bisa menutupi produksi semuanya sampai sehari bisa sampai 1000 pieces?
selama ini sih bisa. Jadi ketika ada orderan yang banyak, karyawan itu lebih senang karena dia bisa kerja siang dan malam tuh gitu. Jadi ada uang tambahan juga gitu. Jadi tidak ada niatan untuk menambah karyawan gitu. Belum ada. Cut dulu. Oh iya, ini proses pembuatan itu seperti apa sih? Jadi prosesnya kita ngambil bahan dari pabrik seres yang ada di Tangerang. Oh, jadi bahannya Dari situ dikirim ke rumah, di rumah kita olah. Pertama kita bumbukan dulu coklat sama wafernya, disatukan, ya dicampurkan pakai minyak, disatukan gitu. Lalu ke cetakan, dicetak, disimpan di freezer. Ya di freezer udah sekitar beberapa jam baru keluarin. Di situ udah jadi itu bentuknya kan, tinggal dikemas gitu. Itu saja sih, lebih simpel. Ya mungkin itu saja ya yang mungkin yang bisa kami tanyakan gitu. Selebihnya nanti bisa kita tanyakan lagi di lain kesempatan ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kami yang sudah bisa mendapatkan hadir gitu. Terima kasih kami. Ya. Baik, mungkin itu saja Eta Talk Show hari ini. Kita sudah kedatangan 2 narasumber yang hebat-hebat ya. Tentunya ada tadi Kang Ihsan yang pertama, dan yang kedua ada Kang Fahmi, selaku anak dari Pemilik perusahaan coklat Kang Edi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa Di Eta Talk Show selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.